Itulah barternya. Masa depan bernegara, pelanggaran moral. Mengapa Mahfud MD menyebut persoalan ini bukan sekadar satu kasus? Dalam podcast ini, ia menyampaikan pandangannya mengenai penegakan hukum, etika pejabat, hingga munculnya dugaan yang menjadi perhatian publik. Mahfud MD memulai pembahasannya dengan mempertanyakan bagaimana keberadaan seseorang bisa tidak diketahui, padahal menurutnya negara memiliki aparat yang mumpuni. Mahfud MD memulai pembahasannya dengan mempertanyakan bagaimana keberadaan seseorang bisa tidak diketahui, padahal menurutnya negara memiliki aparat yang mumpuni. Ketua hariannya Febri Ardiansyah, ketua pengarahnya baru Menhan, Pak. Nah, iya kan? Iya. Nah, dia. Nah, ketuanya udah ditangkap. Karena, bukan ditangkap, ditersangkakan dan hilang. Menghilang atau dihilangkan atau apa kita nggak tahu sampai sekarang. Aneh negara punya aparat begitu hebat dan meraksasa gitu, tapi Febri Ardiansyah tidak diketahui kemana rimbanya. Kan kemungkinannya hanya dua, sengaja dibiarkan tidak dipanggil atau menghilang dianya. Kalau menghilang ya lucu, ada dua institusi penegak hukum raksasa bisa menyebabkan orang tidak diketahui di mana rimbanya. Menurut Mahfud MD, persoalan yang sedang dibahas tidak hanya menyangkut satu perkara, tetapi juga menyangkut sistem hukum secara keseluruhan. Ini harus diluruskan karena mempertaruhkan masa depan kita bernegara dan berhukum. Bukan hanya mempertaruhkan nama seorang pejabat atau institusi atau mempertaruhkan penyelesaian satu kasus. Tapi ini negara karena yang ditabrak langsung sistemnya, ini sistem hukumnya yang ditabrak. Selanjutnya, Mahfud MD menjelaskan mengapa muncul anggapan mengenai dugaan barter dalam penanganan perkara. Bahwa kejaksaan diminta menghentikan semua pemeriksaan MBG, padahal kemarin suruh periksa di mana-mana karena katanya ada korupsi di berbagai tempat. Oleh sebab itu lalu orang barter ini. Tapi api dalam sekam Mas ini semuanya akan menjadi api dalam sekam. Kalau saya lihat itu jam 0 sekian, itu jumpa persnya dari kejaksaan itu sesudah disepakati, oke, si Febri mundur, ini boleh ditangani tapi dialihkan ke kejaksaan. Itulah barternya, gitu. Nah oleh sebab itu ya kita sedih, makanya saya sebut ini gempa bumi hukum di 2 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibahas oleh publik. Di akhir pembahasannya, Mahfud MD juga menyoroti pentingnya tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Seorang mengatakan, ya Pak JA ini mestinya mendengar paling tidak ada seperti itu. Ketika Pak Febri mundur, mestinya Jaksa Agung juga mundur. Di dalam TAP MPR 6 dan 8 itu kan memang begitu. Pejabat negara itu berdasar etika kehidupan berbangsa itu harus siap mundur kalau tidak dinilai tidak bagus lah melaksanakan tugasnya. Memang di situ dikatakan kalau terbukti melakukan kejahatan, tetapi juga ada di situ melakukan pelanggaran moral. Kenapa dulu kita membuat TAP MPR seperti itu? Karena dulu banyak sekali orang melakukan korupsi tapi berpidato agar orang tidak korupsi. Memalukan gitu. Dia baru keluar dari penjara lalu berteriak-teriak kepada orang agar membangun moral, jangan korupsi negara, padahal dia sendiri korupsi. Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, isu penegakan hukum dan etika pejabat memang selalu menjadi perhatian masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Apakah pendapat Mahfud MD dalam podcast ini dapat menjadi bahan refleksi bagi sistem hukum di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.